Jumpa lagi di channel YouTube GKJ Pekalongan. Kali ini kita akan mengadakan persekutuan doa dalam rangka masa Paskah GKJ Pekalongan tahun 2024. Saat ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, satu tema yang mungkin menggelitik hati kita karena tema ini sungguh-sungguh sangat relevan dengan kehidupan kita dalam menata kehidupan selanjutnya. Satu tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mengampuni. Mengampuni Bapak Ibu, bukan hal yang mudah. Kita bisa dengan mudah mengucapkan, ya saya memaafkan, ya saya mengampuni. Tetapi makna mengampuni, makna memaafkan, apakah betul-betul tulus dari dalam hati kita masing-masing? Tentu tidak ada yang tahu. Karena apa? Seperti kata pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa kita duga, tetapi dalamnya hati tidak ada orang yang bisa mengetahuinya kecuali diri sendiri dan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah selama ini kita sudah melakukan pengampunan atau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada diri kita dengan tulus? Kadang-kadang kita hanya berpura-pura, kemudian tersenyum berbuat baik, padahal hati kita sebetulnya tidak rela untuk memberikan permaafan atau pengampunan kepada saudara kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana rasanya orang yang tidak bisa mengampuni? Tentu akan sakit sekali. Apalagi kalau sakit hati kita itu dibuat oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita. Betapa sulitnya kita mengampuni. Ada orang mengatakan, saya bisa memaafkan tetapi tidak bisa melupakan. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari pengampunan yang belum sempurna. Pertanyaan selanjutnya adalah, mau sampai kapan kita akan berbuat terus berpura-pura baik, terus berpura-pura mengampuni padahal hati kita merasa sangat tidak nyaman? Membohongi hati adalah hal yang bukan pilihan yang utama, bukan pilihan yang terbaik. Seperti yang kita ketahui, ketika luka batin itu kita simpan dalam hati kita, kemudian kita bertemu dengan orang yang membuat kita sakit hati, luka lama itu akan kembali terbayang. Nah, dengan peristiwa itu secara otomatis kalau kita tidak mengampuni akan berulang kali terjadi. Lantas, apa yang harus kita lakukan dengan semuanya itu? Tentu kita harus membereskan dengan tuntas. Mungkin sejauh ini yang kita lakukan dalam memberikan pengampunan belum berlandaskan pada ketulusan hati. Kita hanya sekedar membuat kelegaan di dalam hati kita, tetapi belum kelegaan yang sempurna. Ada pula yang mengampuni tetapi belum menemukan hakikat apa yang harus kita katakan, semuanya hanya sebatas formalitas. Apa akibatnya? Pengampunan yang terjadi dan luka batin akan tetap menjadi akar kepahitan yang melekat dalam hidup kita kemanapun, dalam keadaan apapun. Tentu hal ini sangat tidak nyaman. Itulah mengapa disebutkan bahwa mengampuni itu bukan hal yang mudah. Butuh sebuah perjuangan yang sangat besar. Sebab apa? Kita harus merelakan diri kita. Kita harus merasakan luka kembali dan kemudian kita berusaha untuk mengobatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebaiknya kita merefleksikan diri kita masing-masing. Apa yang menjadi penyebab sehingga kita susah untuk memberikan pengampunan kepada orang lain? Apakah hal ini salah? Tentu tidak demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kecenderungan dari manusia adalah mempertahankan dirinya, sehingga ketika dihadapkan pada situasi untuk melawan atau dikalahkan, semua orang tentu memilih untuk melawan karena egonya sendiri. Kita selalu mengatakan, sorry ya, saya harus memaafkan, sorry ya, itu kata anak muda sekarang. Nah, apakah seperti itu akan terus kita lanjutkan?
Mari kita meneladan satu tokoh yang menjadi idola kita setiap saat, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam hal mengampuni. Caranya adalah dengan membebaskan segala perasaan dan pikirannya dari keinginan untuk merasa diri puas melihat orang lain dikalahkan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merefleksi kejadian penyaliban. Betapa Tuhan Yesus dikhianati oleh siapa? Oleh muridnya sendiri, oleh orang yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih bisa memaafkan, diludahi, disuruh membawa salib dalam sebuah perjalanan yang sangat jauh, dicambuk. Bahkan ketika Tuhan Yesus harus merasakan dirinya dipaku di atas kayu salib, ini sungguh luar biasa. Namun Tuhan tetap mengampuni dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh itu hal yang menyakitkan Bapak Ibu. Tuhan dikhianati oleh banyak orang yang tadinya begitu dekat, tadinya mendukung, namun pada akhirnya Tuhan harus menerima penderitaan yang sungguh di luar kemampuan kita semua. Kadang-kadang kita juga mengatakan begini, lah itu kan Tuhan. Kalau kita ya berarti wajar kita tidak mengampuni. Kita mengingat kembali, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan manusia sejati. Tuhan Yesus juga merasakan sakit, Tuhan Yesus juga merasakan lelah, Tuhan Yesus juga merasakan kantuk. Dan dalam hal ini, perasaan tersakiti tentu Tuhan juga mengalaminya. Nah, ketika kita mengaku menjadi pengikut Kristus, maka kita pun harus mengikuti apa yang diteladankan oleh Tuhan, termasuk dalam hal mengampuni. Tuhan Yesus memberi kita untuk belajar mengasihi, menerima, dan menghayati semua orang yang ada di sekitar kita, dan tidak lagi berfokus pada kesalahan-kesalahan yang diperbuat orang lain terhadap kita atau kesalahan kita terhadap orang lain. Maka kita harus bisa menerima orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus lebih mengutamakan kepada kasih, tidak pernah mendendam. Maka tidak mungkin bagi kita untuk tidak meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah panutan kita. Sebagai umat Tuhan, umat Kristiani, mari kita berkaca, mari kita meneladani apa yang akan kita lakukan seperti yang Tuhan lakukan kepada semua umat manusia. Bukan hal yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Saya akan mengutip satu ayat dalam Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Pandanglah Tuhan Yesus dan selamat berusaha untuk mengampuni dengan sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.